3 cuman yang inti-inti aja. Tak sama jin dasim kita berunding, ya harus diusir jin dasim itu. Pahit gitu. Atau lagi booster darah tinggi. Aku kan juga butuh kepastian. Situasi hidup memang suka bercanda kelewat jauh, dan Inara Rusli kini merasakannya secara langsung. Perjalanan emosinya bermula saat ia memutuskan berpisah dari Virgon akibat perselingkuhan. Sebuah fase yang membuatnya melontarkan pernyataan keras tentang perempuan yang menjalin hubungan dengan suami orang. Ucapan itu sempat menjadi sorotan publik karena dinilai tajam dan penuh penghakiman. Namun waktu berjalan, dan posisi Inara justru berbalik ketika pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi terbongkar. Sementara Fahmi masih berstatus suami sah Wardatina Mawa. Dalam konflik terpojok, Inara akhirnya menyampaikan penyesalan atas ucapannya di masa lalu. Ia mengakui pernyataan tersebut lahir dari ketidaktahuan dan emosi, sekaligus menyadari bahwa ucapannya bersinggungan dengan ajaran poligami dalam syariat Islam. Di tengah polemik itu, proses hukum tetap bergulir. Wardatina Mawa melaporkan Inara dan Fahmi menolak upaya damai serta menyertakan bukti pendukung. Di sisi lain, Inara juga melawan secara hukum dengan melaporkan dugaan akses ilegal, yang kini sudah masuk tahap penyidikan. Drama ini pun menjadi ironi terbuka yang tidak luput dari sorotan publik. Aku mau meluruskan juga kalau aku pernah ngeluarin statement di beberapa podcast. Apa itu? Aku bilang nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Aku akuin aku salah. Harusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Karena itu sama dengan aku menghina syariat poligami. Aku menghina istri-istri para nabi ummul mukminin. Aku menghina istri-istri para sahabat-sahabat Nabi. Apakah zaman itu mereka saling menyalahkan satu sama lain? Enggak. Mereka paham bahwa itu adalah syariat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau lu mah Inara, jatuhnya udah zolim, tau nggak zolim? Udah gitu lu udah tahu kalau itu bininya, masih terus lu gaspol. Kalau bicara soal nikah siri, sampai detik ini kita sebagai netizen plus 62 nggak pernah ngelihat buktinya kalau lu beneran udah nikah siri sama insan. Kita juga penasaran, bukan karena kita kepo, bukan karena lu berkutat di media sosial, selebgram, selebritis, lu harus siap emang digini nama netizen. Lu di podcast Bang Densu aja nggak bisa jawab itu video lu apa bukan. Mau jawab iya malu, mau jawab bukan tapi iya. Gue tampol juga lu bener. Gue mah amit-amit ya, nauzubillah min zalik nih. Udah tahu rasanya jadi janda, jangan sampai gue ngejandain perempuan lain. Ya, yang punya penyakit darah tinggi, asam lambung, apalagi penyakit jantung tidak direkomendasikan untuk menonton ini. Karena podcast keramat itu bisa menjadi tiket VIP kita untuk cepat ketemu kepada Yang Maha Kuasa. Be careful. Minta-minta jabang bayi. Panjang podcast alih-alih meminta maaf, dia malah pura-pura goblok dan menggobloki kita semua, guys. Tapi kok dia bilang katanya dia kenal 14 Juli terus nikahnya belasan Agustus. Mbak, video mengaungmu tuh tanggal 8 loh. Berarti kamu mengaung-ngaung sebelum menjadi istri siring. Gitu, Mbak. Los. Dia malah gila-gila menasihati Wawa dan bilang, saya dulu juga ready kok untuk dipoligami. Siapa tahu saya belum cukup untuk melayani. Heh! Mau dilepas gue. Dia juga bilang suami itu milik Allah, bukan milik kita loh. Ada kalimat yang paling asli oleh di menit 21. Ya Allah, sampai hari ini aku gak dendam. Urusan rumah tangga harusnya gak dipublis. Harusnya urusan rumah tangga diselesaikan bertiga aja. 3 cuman yang inti-inti aja. Tak sama jin dasim kita berunding, ya harus diusir jin dasim itu. Pahit gitu. Atau lagi booster darah tinggi. Aku kan juga butuh kepastian. Aku ini juga korban, aku ada di tengah-tengah kondisi yang sulit. Aku orang baru. Makanya aku sudah ngasih deadline. Kalau sampai deadline itu tiba, aku masih tetap gak bisa ketemu bertiga. Inul harus tegas. Tegas tuh seperti apa? Dia harus ambil keputusan.
terus bisa tegas, tapi sebenarnya aku tidak boleh mendahului suami ya. Saya sampai menyuruh suami untuk menceraikan istrinya yang lain. Terus tentang DM kamu yang bilang saya pastikan bukan suami orang itu gimana? Terus saya lagi marah sih sama Inul. Loh, kamu marah sama Inul kok sing mbok grawak sing wedok toh? Kita sebagai istri juga nggak boleh mengumbar aib keluarga. Istilahnya kamu juga kan dulu kayak gitu. Itu saya dulu salah. Ditanya apakah kamu sedang berbadan dua, dia tidak menjawab dan juga tidak menyanggah, simpulkan sendiri. Terus masa banyak lagi kejanggalan tapi aku gak kuat. Ini welcome to Indonesia, dimana ketika menjadi pelakor alasannya boleh, saya menaati hukum syariat Islam. Welcome to Indonesia, dimana pelakor berdalih dengan syariat. Dia bisa bilang begini, saya kok bisa ya, saya ini dijadikan pelaku, kurang lebih kayak gitu ya. Karena sedari awal saya tidak tahu kalau beliau Insani Fahmi, guys, gitu ya, adalah sudah beristri. Kecuali kalau saya sedari awal sudah tahu, maka saya tidak melanjutkan. Nah, kan dari awal tuh saya nggak tahu, ya, kenapa saya dituduh menjadi pelaku. Ya pasti pelaku toh mbak. Piye toh, kamu ini lo umur berapa? Ya oleh anakku bayi ini bisa membohongi kami. Jadi bentar lagi dia akan tetap menikah dan rela menjadi istri kedua. Kenapa tidak? Alasannya seperti itu. Kau ngerti jawabannya kenapa tidak? Itu tak? Maksudku ya, kakak Inara dan kakak Insanul Fahmi kalau mau selingkuh ya udah terus terang aja. Oh iya, memang saya niatnya mau menjadi istri kedua, melangkahi istri pertama. Ya, gitu loh. Nggak usah pakai munafik ya toh, untuk meluluskan hawa nafsu dunia kalian berdua dengan berdalih agama. Nggak usah. That is haram. Ya, bukan hanya soal makanan yang dimakan itu haram, tapi perbuatan kalian ini kalian bisa ngaca. Kalau kalian bilang sesuai syariat itu kan ditelaah lagi deh, jangan satu ayat atau jangan satu kalimat gitulah ya. Kan ada pasti kalimat-kalimat yang lain, ayat-ayat yang lain di mana harus persetujuan istri pertama. Istri pertama harus ikhlas ridho. Nah ini kan nggak tahu, say. Istri pertama juga nggak tahu. Wes salah. Mbak Inara, kamu bilang sih dari awal nggak tahu, nggak mungkin. Ada Google, bisa ketik Insanul Fahmi, keluar tuh Facebook, Twitter ya kan, Igoy terus perusahaannya dia apa, istri, anaknya, usia lahir itu sudah ada sayangku. Kok pakai alasan ngono hi, gemes tak cubit. Aku kasih tahu sama kau ya, kalau kau tampil di podcast ya, bukannya memperbaiki keadaan, ya sedikit mengobati hatinya istri sah, bagus kau nggak usah podcast ya manusia jangan kau bawa-bawa agama ya kan, jangan kau alihkan pembahasan agama dalam setiap kesalahan kau ya, jangan. Jadi orang menilai kau itu wanita yang munafik. Kurasa tahu kau kan munafik itu apa? Bila berkata dia berbohong, bila berjanji dia ingkar. Dan lagi kalau kau bilang suami itu bukan milik istri ya, tapi suami itu milik Tuhan. Sejak awal kenapa kau viralin laki kau yang pertama? Hanya karena dia selingkeng. Ngapain kau viralin? Tapi kau siap dipoligami. Tapi kau bilang suami itu milik Tuhan. Ngapain kau permasalahi? Hebat kau ya, licik kau ya. Setiap kau menutupi kesalahan kau dengan dalil agama, dengan aturan-aturan agama. Kalau kau bilang suami itu bukan milik istri, salah kau. Kalau kau bilang suami itu milik Allah, milik Tuhan, ku kasih paham sama kau. Di dunia ya, di negara, suami itu milik istri sah. Istri sah itu milik suami sah. Dan di ending podcast kau bilang fakir, ya kan, kurang ilmu agama kau. Tapi selama podcast selalu kau libatkan pembahasan agama untuk menutupi kesalahan kau. Yang ditunggu netizen itu permohonan dan maaf kau, kerendahan hati kau. Tapi kau paham agama, tapi kau punya komunitas, ya kan, tapi kau udah lama hijrah, ya kan. Masa untuk merendahkan hati kau sedikit pun kau nggak sanggup?
Mengakui kesalahan kau pun gak sanggup. Malah kau bersikeras kau juga istri, kau juga punya hak. Pernah gak kau mikir sikit, ya kan? Sedikit aja, pernah gak kau mikir sakitnya hati istri sah? Kau nangis, udah hampir 2 bulan kau gak jumpa anak kau. Cemana mau? Cemana mau gak kau pikirkan dia? Gak kau pikirkan anaknya? Tampil kau di podcast, bukannya mengakui kesalahan, menunjukkan rasa penyesalan kau atas kegunaan. Udahlah, gak ada faedahnya kau tampil di podcast. Yang ada buat kami makin berdosa, ya. Buat kami semakin benci sama kau. Buat kami semakin mendukung Mawa. Kudoakanlah ya, aku sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu, kudoakan kau lekas baju oranye.